Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minatul Zahro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Langsung saja terkait pengertian prinsip pembelajaran, yaitu pernyataan yang mengandung kebenaran hampir sebagian besar jika tidak dikatakan benar untuk semua kasus. Hal ini sesuai dengan pendapat Cross dalam Sukardi yang mengatakan bahwa principle is a statement that hold in most if not all case. 14 prinsip yang dibagi seorang guru mempunyai arti penting karena dengan memahami prinsip evaluasi dapat menjadi petunjuk atau keyakinan bagi dirinya atau guru guna merealisasi evaluasi dengan cara yang benar. Di sini ada macam-macam prinsip utama evaluasi pembelajaran. Yang pertama di sini validitas atau validity. Di sini ada penjelasan. Jadi prinsip ini menekankan bahwa instrumen evaluasi seperti tes, kuis, atau observasi harus benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Evaluasinya harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan tidak menyimpang ke aspek yang tidak terkait. Jenis validitas di sini termasuk validitas isi atau content validity, apakah item tes mencakup materi yang sudah diajarkan, dan validitas konstruk, yakni konstruk validity, apakah tes mengukur konsep yang tepat, dan juga validitas kriteria atau criterion validity, apakah hasil tes sesuai dengan standar eksternal. Contohnya dalam evaluasi matematika, tes harus fokus pada pemahaman konsep aljabar, bukan hanya hafalan rumus tanpa aplikasi. Pentingnya tanpa validitas, evaluasi bisa salah arah. Jadi seperti menilai siswa berdasarkan kemampuan membaca cepat alih-alih pemahaman materi yang dapat merugikan siswa belajar berbeda. Dan yang kedua di sini reliabilitas atau reliability. Di sini evaluasi harus menghasilkan hasil yang konsisten dan juga stabil jika dilakukan berulang kali dalam kondisi serupa. Jadi melibatkan pengujian ulang atau tes retest, reliability, atau konsistensi internal atau internal konsistensi dari instrumen. Cara mengukurnya di sini menggunakan koefisien reliabilitas seperti Cronbach's alpha untuk tes tertulis atau iterator reliability untuk penilaian subjektif. Contohnya, di sini sebuah tes bahasa Inggris harus memberikan skor serupa jika siswa mengerjakan 2 kali dalam seminggu asalkan tidak ada perubahan pembelajaran. Pentingnya di sini reliabilitas itu mencegah ketidakadilan seperti skor yang berfluktuasi karena kesalahan teknis, misalnya soal yang ambigu, sehingga hasil evaluasi dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, objektivitas atau objectivity. Jadi evaluasi harus bebas dari bias pribadi penilai, seperti preferensi subjektif atau stereotip. Jadi ini dicapai melalui kriteria penilaian yang jelas dan juga standar yang seragam. Jadi gunakan rubrik penilaian yang terstruktur atau evaluasi oleh multiple penilai untuk menghindari bias. Contohnya di sini dalam penilaian proyek seni, kriteria seperti kreativitas dan juga teknik harus dinilai berdasarkan deskripsi objektivitas, bukan berdasarkan rasa suka atau penilai.
Jadi objektivitas di sini memastikan keadilan, terutama dalam konteks pendidikan inklusif, di mana bias bisa mendiskriminasi kelompok tertentu atau misalnya berdasarkan gender atau etnis. Yang keempat di sini praktisitas. Evaluasi harus mudah diimplementasikan dalam hal waktu, biaya, dan juga sumber daya yang tersedia. Instrumen tidak boleh terlalu rumit atau mahal sehingga menghambat proses pembelajaran. Jadi faktor yang dipertimbangkan di sini ada waktu pengerjaan, ketersediaan bahan, dan juga kemampuan administrator, guru ataupun supervisor atau evaluator. Contohnya di sini tes online sederhana lebih praktis daripada tes tertulis manual di sekolah dengan sumber daya yang terbatas. Jadi prinsip ini memastikan evaluasi tidak menjadi bahan tambahan yang mengganggu pembelajaran utama sehingga dapat dilakukan secara rutin tanpa menguras energi. Yang kelima di sini komprehensif. Jadi evaluasi harus mencakup semua aspek pembelajaran termasuk pengetahuan kognitif, keterampilan, dan juga sikap dan dampak jangka panjang. Jadi ini melibatkan pendekatan holistik, bukan hanya fokus pada satu dominan saja. Jadi cara menerapkannya di sini gabungkan berbagai metode seperti tes tertulis, observasi, portofolio, dan juga umpan balik siswa. Contohnya di sini evaluasi pembelajaran sejarah. Jadi tidak hanya tes hafalan fakta, tetapi juga analisis kritis dan presentasi proyeknya. Jadi pentingnya komprehensif ini memastikan gambaran lengkap tentang kemajuan siswa, membantu identifikasi kekuatan dan juga kelemahan secara menyeluruh. Yang keenam di sini kontinuitas. Jadi evaluasi bukanlah secara satu kali, melainkan proses berkelanjutan dan juga dilakukan sepanjang siklus pembelajaran. Ini mencakup evaluasi formatif selama proses dan juga sumatif di akhir. Cara menerapkannya di sini lakukan penilaian harian, bisa juga dengan mingguan atau tahunan dengan umpan balik langsung untuk perbaikan. Contohnya di sini guru memberikan kuis formatif setiap minggu untuk menyesuaikan metode mengajar. Diikuti tes akhir sumatif. Jadi pentingnya kontinuitas ini mendukung pembelajaran adaptif di mana siswa dapat belajar dari kesalahan secara bertahap, meningkatkan efektivitas yang jangka panjang. Prinsip-prinsip evaluasi di sini ada kontinuitas, komprehensif, objektif, dan juga praktis. Yang mana dari prinsip kontinuitas di sini merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Jadi prinsip kontinuitas ini dikenal dengan istilah prinsip yang berkesinambungan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan yang kedua di sini prinsip komprehensif dalam melakukan evaluasi terhadap satu objek. Guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Dan juga evaluasi yang dilakukan secara bulat, utuh, atau menyeluruh tidak terpisah-pisah atau sepotong-potong. Misalnya objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik itu menyangkut ranah kognitif, efektif maupun psikomotorik. Dan yang ketiga di sini prinsip objektivitas. Jadi prinsip ini mengandung makna bahwa evaluasi dapat dikatakan baik apabila terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan evaluasi, seorang guru harus senantiasa berpikir dan juga bertindak wajar menurut kenyataan yang sesungguhnya dan tidak dicampuri oleh
kepentingan-kepentingan yang bersifat subjektif. Karena jika dalam pelaksanaan evaluasi sudah tercampur unsur subjektif, maka kemungkinan evaluasi tersebut akan rusak. Di situ menurut Sujono ya. Dan selanjutnya prinsip praktis. Di sini prinsip praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu harus diperhatikan bahasa dan juga petunjuk pengerjaan soal. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.